Baik Bapak Ibu, jam kita sama nggak ya kira-kira? Sekarang jam 7. Kita samakan waktu dulu. Jamnya sudah sama belum? Sama Pak. Sama Nah, 19.00. mengingat sudah jam 7, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, selamat malam semuanya. Selamat kembali lagi hadir di PRT kita pada kesempatan Rabu hari ini, tanggal 2 Februari 2022 ya. Tanggalnya bagus nih Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat ya, 2, 2, 2, 2. Ini kalau yang Bapak Ibu punya generasi anaknya masih mungkin sepantaran saya gitu ya, atau yang lebih muda lagi, atau mungkin Bapak Ibu yang sudah terbiasa belanja online, kayaknya nih biasanya kalau tanggal-tanggal bagus begini nih udah mantengin nih aplikasi belanja online karena biasanya sudah mulai banyak diskon gitu ya. Tetapi tanggal cantik betul sih. Ya, biasanya tanggal cantik tuh banyak diskon gitu ya. Namun di tengah aktivitas kita untuk memantengin diskon di tanggal 2222 ini gitu ya, marilah kita pada kesempatan malam hari ini kita bersekutu kembali bersama dan kita mengawalinya dengan sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 370 berjudul Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Kidung Jemaat 370 Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Mau berjalan dengan juru selamat di lembah berbunga dan bersejuk, yang kemana juga mau mengikutnya, sampai aku tiba di neraka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan selamatku di lembah gelap yang berderu. Aku takkan takut di bahaya bila ku dibimbing tangan Tuhan. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, lembah dan bukit yang perlu ditempuh. Tuhan ku membimbing aku pada jalan-jalannya yang menuju rumah Allah yang kekal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan dengan doa buka. Saya minta dengan hormat Ibu Lasmi memimpin kita di dalam doa, dipersilakan. Ya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam Tuhan kami, Kristus Yesus, pada kesempatan yang indah ini ya Tuhan, kami telah dipersatukan dengan kasih-Mu, kan ibadah melalui media online ini ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih di mana Tuhan memberikan
kehidupan kami dari pagi hingga petang hari ini kami boleh mengikuti ibadah secara online ini Tuhan. Tuhan, kalau pada kesempatan ini kami akan merenungkan akan firman-Mu, Tuhan, kiranya yang menolong dan memimpin kami semuanya hingga kami boleh merenungkannya dengan penuh kasih. Terlebih ya Tuhan, kami berdoa bagi Bapak Pendeta Samuel yang akan menyampaikan firman ini, kiranya Tuhan urapi, sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terlebih kami juga, Tuhan, berikan kiranya Tuhan selalu menolong kami di dalam mendengarkan firman ini, sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas ke sehari. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini belum ikut bergabung ya Tuhan. Tuhan kiranya menilik mereka satu persatu sehingga nanti Rebu depan boleh mengikuti dengan penuh sukacita. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, sehingga akhirnya hanya di tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lasmi. Baik Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita, dengarkan pembacaan yang diambil dari Yesaya 6. Yesaya 6 ayat yang pertama hingga 13. Yesaya 6 ayat pertama hingga 13, kita akan mendengarkan pembacaannya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menculang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan, buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku berkata, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi, yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga melakukan serta merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian,
kalau kita membaca gitu ya, kalau kita membaca berita hari ini, kira-kira yang paling ngetren dalam 3 hari belakangan apa, Bapak Ibu? Ayo, yang ngetren lagi banyak diperbincangkan. Omikron. Omikron, satu Bu. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Yo, apa yang lagi rame nih? Kira-kira Bapak Ibu. Ayo, selain Omikron, ada lagi? Edi Mulyadi. Edi Mulyadi, oke. Terima kasih Ko Iman. Wah, Bu Sumarmi langsung tersenyum itu. Aduh. Mic-nya Bu, belum nyala Bu. Mic-nya belum nyala. Coba dipencet Bu, mic-nya Bu. Nah, belum masuk mic-nya Bu Marmi. Yang sebelahnya telepon Bu, yang kecoret. Edi Mulyadi. Apalagi Bapak Ibu kira-kira selain Edi Mulyadi dan Omikron? Ayo. Ada lagi nggak? IKN, Pak. IKN. Apa tuh Bu Kristiawati IKN? Ibu kota. N-nya apa Bu? Ibu kota negara. Negara. Heri Irawan. Heri Irawan. Heri Irawan sopo Bu iku? Itu guru santri itu loh. Oh, guru. Oh, ya. Bupati yang mau dihukum mati. Ya Bu. Gimana? Yang mau dihukum mati. Oh. Ya. Ya, Bupati Pak. Bupati Hah? yang punya itu yang menjarain orang sama apa tuh Bupati mana? Iya, mantan Bupati. Ya mantan Bupati. Ya. Tadi ada IKN ya Bapak Ibu ya. IKN tuh apa tuh? Ibu kota negara apa-apa? Coba ayo. Yo, kira-kira kepanjangannya apa? IKN-nya apa Bapak Ibu? Ibu kota Nusantara. Hah? Ibu kota Nusantara. Ibu kota Nusantara, betul. Betul, Pak Iman 100. Nusantara. Bukan ibu kota negara, Ahok. ibu kota Nusantara IKN itu. Nah, jadi wah ini berarti menunjukkan kita ini ya Bapak Ibu ya update dengan berita ya, walaupun mungkin ya kalau saya memang secara personal jarang nonton TV, hampir nggak pernah nonton TV gitu ya. Cuma saya baca berita. Seenggaknya Bapak Ibu cukup update di dalam berita. Tetapi kalau kita perhatikan Bapak Ibu 3 teratas tadi yang 3 keluar ya, khususnya 2 deh, atau bahkan 3 lah ya 3 tadi. Yang pertama Omikron. Ya. Omikron itu apa Bapak Ibu? Ayo, Omikron tuh COVID, ya. COVID yang paling baru ya Bapak Ibu ya, Omikron. Tentu ini membuat kita semakin khawatir lagi karena katanya kalau saya baca itu penyebarannya lebih cepat daripada yang varian yang sebelumnya gitu ya. Di Jakarta sendiri banyak sekolah yang tadinya udah PTM nih, udah happy, orang tua happy, anak-anak happy, bisa ketemu semua happy, ditutup lagi. Saya kemarin bertelepon gitu ya, kebetulan bertepatan dengan Imlek, saya teleponan dengan kedua orang tua saya karena saya tidak bisa kembali ke rumah gitu ya, saya teleponan saja. Mereka mengatakan tepat kamu nggak pulang. Kenapa? Karena di sini pun sedang terjadi tinggi-tingginya kasus COVID-19 gitu ya. Jadi sedang lagi berkecamuk. Sekolah ditutup, lalu juga beberapa ada yang terkonfirmasi. Dan saya saja, gitu ya, kata Bapak Ibu saya, kami saja tidak menerima tamu kecuali ya adiknya ibu saya karena memang sekomplek gitu. Jadi udah tahu hari-hari sering ketemu gitu ya. Itu saja karena pengen ngelihat cucunya ibu bapak saya karena ponakan saya punya anak gitu ya. Sepupu saya punya anak jadi pengen ketemulah sama anaknya sepupu saya itu. Itu saja yang diterima, yang lain tidak diterima. Lalu juga kalau kita mendengar yang kedua, yang yang Bapak itu ya, Bapak Edi tadi. Tentu ini juga menimbulkan Menimbulkan kekisruhan masyarakat. Kita bisa lihat beritanya bagaimana dia dilaporkan, banyak orang yang menjadi marah. Dan yang ketiga tidak kalah pentingnya juga Bapak Ibu ada pemimpin daerah
bupati yang bahkan apa istilahnya memperlakukan orang tidak seperti orang, memperlakukan manusia tetapi tidak manusiawi. Dari 3 ini saja Bapak Ibu, ini menjadi indikasi bahwa dunia kita atau tempat kita berada saat ini sedang tidak baik-baik saja. Sedang berada di dalam situasi kesulitan. Sedang berada di dalam kondisi yang tidak ideal. Kondisi yang jauh dari kata baik. Di dalam situasi ini juga, kondisi yang jauh dari kata baik ini, kondisi yang tidak baik-baik saja inilah Yesaya dipanggil Bapak Ibu. Sebagaimana kita membaca di dalam Yesaya 6. Ya. Karena pada bagian ini kita bisa melihat Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia. Kondisi ini Bapak Ibu merupakan situasi Yehuda yang tidak baik. Karena rajanya meninggal. Walaupun memang raja ada masanya untuk ketika ya namanya orang gitu ya Bapak Ibu ya, ada umurnya. Tetapi Bapak Ibu dalam kondisi ini Raja Uzia itu kalau kita melihat di dalam 2 Tawarik 26 ayat 23, Raja Uzia itu mati bukan karena faktor usia. Tetapi karena sebuah penyakit yang buat orang Israel, baik Yehuda maupun Israel Utara pada masa itu menjadi sebuah kutukan, sampai pada zaman Yesus pun itu masih menjadi kutukan, yaitu kusta. Pada masa itu Bapak Ibu, penyakit kusta dianggap sebagai penyakit yang mematikan. Sama seperti kurang lebih pada era 1800-an begitu ya Bapak Ibu, tahun 1800-an, 1700, 1600, 1700 gitu ya. Pada masa itu flu itu menjadi sebuah penyakit yang mematikan juga pada saat itu. Zaman ini ketika Yesaya mendapat panggilan Allah, kusta adalah salah satu penyakit yang mematikan. Bahkan tidak hanya mematikan, mereka yang terkena itu disebut sebagai najis. Makanya orang-orang yang terkena kusta ini diasingkan. Diasingkannya kemana Pak Sam? Diasingkannya keluar kota. Kalau misalkan Cicurug ini adalah sebuah kota, gerbangnya di sana, di Benda gitu ya, Benda Bangkong Reang, di terminal, taruhlah terminalnya bukan di terminal, pintu gerbangnya. Pintu gerbangnya di sana dekat Yongjin gitu ya, dekat Yongjin pintu gerbangnya. Berarti orang-orang itu dibuangnya jauh ke dalam, Cigombong masuk lagi naik ke atas. Jadi benar-benar di luar kota dan dia dikucilkan. Karena apa? Karena penyakit kusta itu dianggap sebagai dosa. Dan penyakit kusta mereka orang-orang itu meyakini bahwa mereka yang kena kusta itu bisa menajiskan, tidak hanya menajiskan dirinya sendiri, tapi menajiskan orang-orang lain juga. Makanya ketika Raja Uzia mati, ini menjadi sebuah gambaran bagaimana kondisi Israel tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Kondisi Yehuda tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Karena rajanya aja mati karena sebuah penyakit yang buat mereka itu sesuatu yang najis. Berarti ini udah Tuhan menghukum bangsa Israel dan juga secara khusus kerajaan Yehuda. Di dalam kondisi inilah, di dalam situasi tidak baik inilah, Yesaya mendapat panggilan Tuhan. Apakah Yesaya ketika dipanggil itu langsung menjawab iya? Enggak. Kalau kita perhatikan gitu ya satu persatu ayat bacaan kita Bapak Ibu pada kesempatan malam hari ini. Dikatakan di ayat 5 dia ngomong, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Situasi bahwa Yesaya sendiri mengakui saya ini tidak layak kalau harus menjadi nabi Tuhan. Kalau saya harus menjadi seorang yang mewartakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan, maka saya tidak layak. Kenapa? Karena saya di dalam ucapan pun tidak sempurna. Bangsa saya pun ucapannya tidak baik semua. Najis bibir.
Tetapi dalam kesempatan inilah Bapak Ibu, Tuhan menunjukkan kuasa-Nya yang memakai mereka walaupun kondisi najis bibir, tetapi Yesaya dipakai oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan untuk apa? Untuk mewartakan firman Tuhan. Untuk mewartakan firman Tuhan dengan apa? Dengan sebuah penyucian. Di mana ada bara yang disentuhkan kepada bibir Yesaya yang menjadi simbol bahwa perkataan Yesaya adalah kudus. Karena Yesaya telah dikuduskan oleh Tuhan. Inilah yang membuat Yesaya merespons panggilan ini dengan mengatakan, ini aku, utuslah aku. Dari kisah ini Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita melihat bagaimana Yesaya bergumul di dalam panggilan. Yesaya bergumul di dalam menjalankan perintah Tuhan untuk mewartakan kebenarannya tersebut, karena ia sadar bahwa dia tidak mampu. Dia tidak lain seperti manusia-manusia yang hidup pada zaman itu, yaitu seorang yang najis bibir. Tetapi Tuhan mengurapi Yesaya. Tuhan mengutus Yesaya dengan menyucikan dia. Bahkan Yesaya pun diutus, udah dikasih tahu kondisinya seperti apa. Dengan membuat hati bangsa ini keras. Dan juga bahkan Yesaya sempat bertanya, sampai berapa lama Tuhan? Sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiam. Dari bagian ini kita bisa melihat bagaimana Yesaya diutus sebenarnya ke dalam situasi yang tidak mengenakan. Seperti sebuah kamikase, misi untuk bunuh diri. Karena apa? Karena Yesaya diutus untuk memberitakan firman Tuhan yang berisi apa? Yang berisi penghukuman terhadap bangsa Israel. Berisi penghukuman karena Israel termasuk Yehuda telah meninggalkan perjanjian dengan Allah. Tidak menjaga kesucian hidup, hidup jauh, bahkan menduakan Allah. Situasi ini juga yang diberitakan kepada kita Bapak Ibu. Kembali kepada situasi yang saya tanyakan di awal. Kita pun berada di dalam masa-masa yang sulit. Kalau Bapak Ibu juga mungkin melihat media sosial kita ya, rasanya ujaran kebencian itu adalah sesuatu yang setiap hari, setiap saat, setiap waktu dapat dengan mudah kita temukan. Penghinaan suku, ras, bahkan agama-agama tertentu, mengklaim diri paling benar. Kalau kita ingat-ingat kasus di Jawa Timur waktu itu Bapak Ibu, sebuah tindakan yang melecehkan kepercayaan orang lain. Ini menjadi situasi kita. Ditambah lagi Omikron ya, COVID mau ulang tahun, ini nggak kelar-kelar tapi kita yakin dan percaya bahwa ada jalan keluar, tetapi situasinya juga belum menunjukkan perbaikan. Dan juga Bapak Ibu, situasi yang lain, kondisi politik kita menjelang 2024. Tentu ini menjadi situasi yang bisa membuat kita menjadi khawatir. Membuat kita menjadi patah arang. Tetapi di dalam kondisi yang tidak ideal, tidak baik-baik saja inilah kita dipanggil oleh Tuhan. Kita disucikan segala perkataan kita. Karena kita adalah orang-orang yang telah mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup. Keterbatasan kita, segala situasi yang kita rasakan, tidak menjadi halangan bagi karya Tuhan untuk bekerja di dalam hidup kita. Dan biarlah Bapak Ibu melalui kisah Yesaya pada malam hari ini, kita mengingat kembali panggilan kita. Panggilan kita yang berasal daripada Tuhan untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan di tengah situasi yang sulit. Mewartakan kabar sukacita di dalam Tuhan, sekalipun kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Maka dari itu Bapak Ibu, karena kita telah diperlengkapi oleh Tuhan dengan berbagai-bagai pengetahuan yang berasal daripadanya, tidak ada
jawaban yang lain selain daripada jawaban ini aku, utuslah aku di dalam situasi ini. Oleh karenanya juga Bapak Ibu, marilah kita di dalam melakukan tugas dan panggilan kita ini, kita yakin dan percaya. Walaupun di dalam kondisi kita yang penuh dengan kebimbangan, kita harus tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa memampukan kita lewat berbagai cara. Salah satunya lewat perkara-perkara yang kita hadapi tadi. Walaupun ada ujaran kebencian di media sosial begitu rupa, walaupun pandemi COVID semakin bervariasi, walaupun situasi kita semakin memanas secara perpolitikan, tetapi biarlah situasi-situasi ini mendidik kita untuk hidup di dalam jalan yang Tuhan kehendaki, dengan mendoakan mereka yang menjadi musuh kita, mendoakan mereka yang berlaku salah, supaya Tuhan mengetuk pintu hati, dan juga mengupayakan perdamaian di tengah situasi kehidupan kita. Jangan di dalam kondisi ini, Bapak Ibu, kita malah menambah keruh permasalahan negara. Mari kita juga menjaga diri kita. Tidak hanya menjaga diri kita, tetapi juga menjaga orang-orang di sekitar kita. Dengan melakukan protokol kesehatan, dengan senantiasa mengingatkan untuk memakai masker minimal. Dan juga marilah Bapak Ibu kita menjaga kedamaian tidak hanya di dalam internal kita, tetapi juga dengan masyarakat di sekitar kita. Menjadi orang-orang yang mengingatkan bahwa tugas dan panggilan kita sebagai warga negara adalah untuk berbakti, menyejahterakan, dan juga melakukan pendamaian di sekitar kita. Menyebarkan perdamaian, bukan benih permusuhan. Dan melalui cara-cara ini Bapak Ibu, niscaya kita melakukan panggilan pengutusan kita yang berasal daripada Tuhan. Panggilan pengutusan yang mengutus kita untuk bekerja di tengah situasi yang tidak mudah ini, dengan tetap berpengharapan dan tetap yakin dan percaya akan pertolongan Tuhan yang senantiasa memampukan kita dengan cara-caranya yang misterius. Tuhan menolong dan memberkati kita. Saat teduh sejenak bagi kita semua. Saat teduh selesai Bapak Ibu, kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang kita akan doakan Bapak Ibu. Kita secara khusus untuk rekan kita yang dalam kondisi sakit atau dalam pemulihan. Mengingat anak Ananda Kenny Binsar Tobing, cucunya Ibu Tobing, Bapak Ibu. Juga masa pemulihan dari Ananda Yolanda Purba. Juga proses pemulihan dari Saudara Ade Siahaan dan Saudara Reja Purba, Ibu Tina, Mama dari Kesia, Bapak Santoso, Papa dari Ibu Lina di dalam masa tuanya untuk kesehatannya, juga untuk pembelajaran tatap muka yang masih berlangsung, khususnya di sekolah daerah Cicurug dan sekitarnya. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga mereka, dan juga khususnya untuk gereja kita di dalam pelayanannya. Adakah lagi Bapak Ibu yang ingin ditambahkan untuk pokok-pokok doa? Baik, bila tidak ada, mari kita bersatu dalam doa. Bersyukur Tuhan, malam hari ini kami diingatkan akan tugas dan panggilan pelayanan kami, di mana Engkau mengutus kami bukan di dalam situasi yang mudah, tetapi untuk menghadapi situasi yang sulit. Biarlah ya Bapa, melalui panggilan ini kami semakin mendekatkan diri kepadamu, semakin berhikmat di dalam kehidupan kami setiap hari, untuk boleh menjadi pewarta kedamaian, dan juga membawa firman-Mu, menyatakannya lewat tindakan kami sehari-hari ya Bapa, supaya orang boleh mengenal kedamaian yang berasal daripadamu saja. Pada saat ini kami bersahati berdoa ya Bapa, untuk rekan-rekan kami, sanak saudara kami yang di dalam masa pemulihan atau dalam kondisi lemah tubuh, mengingat untuk Ananda Kenny Binsar Tobing ya Bapak, Ananda Yolanda Purba di dalam pemulihannya, juga Saudara Ade Siahaan dan Saudara Reja Purba, Ibu
Ibu Tina, Bapak Santoso, Bapak dari Ibu Lina, juga rekan-rekan kami, sanak saudara kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Engkau senantiasa yang boleh memberkati mereka, Engkau yang senantiasa menguatkan mereka, menyertai mereka di dalam proses pemulihannya. Juga untuk sanak saudara kami, rekan-rekan kami di dalam mencari pekerjaan, di dalam pergumulan pribadi, kehidupan keluarga, hubungan antara orang tua anak, suami istri, mertua dan menantu ya Bapak, di dalam kerinduan mereka untuk memiliki keturunan dan juga hal-hal lainnya, Tuhan kiranya Engkau yang bekerja, Engkau yang senantiasa mengurapi setiap mereka dan memberikan kekuatan. Juga kami berdoa untuk gereja kami di dalam pelayanannya ya Bapak, khususnya GKI Cicurug yang mengadakan ibadah untuk ibadah onsite ya Bapak, onsite umum setiap jam 7 pagi, biarlah Engkau senantiasa berkati jalannya ibadah ini dan tumbuhkan kerinduan kami juga ya Bapak untuk boleh ikut serta di dalam ibadah onsite ini. Juga untuk ibadah-ibadah generasi muda kami secara online maupun di gereja ya Bapak, untuk remaja dan juga kelas Immanuel yang telah dilakukan secara onsite atau di gereja. Kiranya ya Bapak Engkau juga menumbuhkan kerinduan di dalam diri anak dan cucu kami untuk mengikuti ibadah-ibadah ini secara onsite, supaya mereka boleh bisa berkumpul dengan teman-temannya setiap hari Minggu jam 9 pagi. Kiranya Engkau juga berkati setiap mereka yang melayani, Kau urapi setiap mereka supaya mereka juga boleh merasakan penyertaan-Mu. Juga berdoa untuk ibadah online sekolah minggu, khususnya Mbak Tita sampai dengan kelas 6 SD, Kau yang juga senantiasa terus berkati anak-anak-Mu ini ya Bapak, supaya boleh memiliki kerinduan walaupun mengikuti ibadah secara online, tetapi biarlah sukacita mereka tetap terjaga ya Bapak. Untuk para aktivis kami, para karyawan kami di dalam segala lini, Engkau yang juga senantiasa berkati ya Bapak, dan biarlah mereka juga boleh menginspirasi setiap kami, anggota jemaat maupun simpatisan yang lain, untuk boleh terlibat di dalam pelayanan-Mu. Kami berdoa untuk kebutuhan biaya pelunasan cicilan ke penabur juga, kiranya Engkau yang senantiasa mencukupkan ya Bapak. Segala daya upaya yang kami lakukan biarlah semuanya berkenan kepada-Mu saja. Juga kami berdoa bagi pembelajaran tatap muka yang dilakukan di sekolah-sekolah di Cicurug ini, biarlah Engkau juga sertai setiap mereka yang terlibat ya Bapak, anak-anak kami, setiap guru-guru, setiap stakeholder yang terlibat, sekolah, masyarakat, semuanya kiranya Engkau jaga mereka, Engkau yang boleh sucikan mereka, dan biarlah kegiatan pembelajaran tatap muka boleh berlangsung dengan baik, juga termasuk orang tua ya Bapak yang mendampingi ketika di rumah atau ketika mendampingi pembelajaran online. Engkau yang juga berikan hikmat pada setiap orang tua ya Bapak untuk boleh mendidik anak-anak-Mu dan juga senantiasa terlibat dan senantiasa up to date di dalam mendidik anak-anak ini. Karena kami percaya anak-anak yang Engkau karuniakan kepada kami ini adalah generasi masa depan kami, di mana merekalah yang menjadi tulang punggung dari gereja, tulang punggung dari bangsa dan negara kami. Biarlah ya Bapa, hikmat-Mu mengurapi setiap kami sekalipun mungkin dunia kami berbeda dengan anak-anak kami pada saat ini. Kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami, pelaksanaan vaksin tahap 3 atau booster, juga vaksin untuk anak-anak usia 6 sampai dengan 11 tahun, kiranya Engkau senantiasa menggerakkan supaya vaksin boleh diberikan kepada setiap mereka, dan Engkau yang juga menumbuhkan kerinduan pada kami untuk boleh divaksin. Kami juga berdoa untuk pengkajian vaksin-vaksin untuk usia yang lebih muda, Engkau yang juga senantiasa berkati, supaya bangsa kami, dunia ini juga boleh keluar dari permasalahan COVID-19 maupun permasalahan penyakit-penyakit lainnya. Untuk kedamaian juga situasi keamanan kami ya Bapak, Engkau yang juga senantiasa berkati, ketuklah hati setiap mereka yang mungkin memiliki niat jahat terhadap bangsa kami. Biarlah Kau lembutkan hati mereka, dan biarlah kami juga boleh Kau pakai untuk menjadi pewarta damai-Mu di tengah situasi yang terjadi. Kami menyerahkan diri setiap kami juga ya Bapa, dalam segala pekerjaan, di dalam segala pergumulan maupun kehidupan kami. Jadikanlah kami sebagai hamba yang setia, jadikanlah kami sebagai pewarta firman-Mu yang nyata di tengah dunia ini. Kami mengalaskan doa ini dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin.
Baik Bapak Ibu, mari kita mengakhiri PRT kita pada malam hari ini dengan sebuah pujian yang diambil dari NKB 200 di Jalan Hidup yang Lebar Sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku, jangan terganggu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku, jangan terganggu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Baik Bapak Ibu, demikian PRT kita pada kesempatan malam hari ini. Sebelum saya serahkan untuk pengumuman yang lain, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan khususnya untuk ibadah kita. Pada hari Minggu, pendaftaran ibadah sudah dibuka Bapak Ibu, sebagaimana biasanya. Untuk yang usia 17 sampai dengan usia 17 sampai dengan 60 tahun dapat mendaftar di link yang tertera. Jadi usia ibadah onsite-nya yang untuk ibadah umum ya Bapak Ibu diperhatikan 17 tahun gitu yang paling rendah. 17 tahun ke atas intinya yang ikut di ibadah umum. 17 tahun sampai 60 daftarnya pakai link secara online. Nah, untuk Bapak Ibu yang lansia 60 tahun ke atas bisa lewat WA grup lansia GKI Cicurug gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang di bawah 17 tahun Pak Sam? Oke. Di bawah 17 tahun mereka yang SMA kelas 3 sampai dengan SMP kelas 3, saya balik ya, makin turun ke bawah ya. SMA kelas 3 sampai SMP kelas 3 maka ikut ibadah remaja. Secara onsite jam 9 setiap minggunya ya. Setiap minggunya jam 9 pagi. Kalau ibadah umumnya jam 7, ini jam 9 pagi. Di ruangan remaja yang baru di gedungnya yang ada di belakang saya ini. Nah, ini udah update nih gambarnya kalau sekarang Bapak Ibu ya. Gambarnya udah yang paling terakhir, jalanannya udah dibeton, semuanya udah bagus ya. Ruangannya di sini untuk remaja silakan mendaftarkan di link yang telah di-share di grup Komisi Remaja. Jadi diingetin ya Bapak Ibu, anak-anaknya yang remaja, cucu-cucunya yang remaja, ketokin aja. Kalau mereka yang mungkin baru lulus SMA, belum kuliah, suruh ikut aja ke remaja, nggak apa-apa. Teman-temannya masih banyak kok gitu ya. Masih selichtingnya, bahasa Belanda, selichtingnya itu masih ada, masih banyak. Suruh ikut aja ke sana semua. Lebih baik daripada mereka madol di rumah, lebih baik mereka ikut kegiatan ke gereja. Nah, bagaimana dengan yang lebih muda lagi? Oke, kelas 1 sampai dengan kelas 2 SMP. Bagi kelas 1 sampai dengan kelas 2 SMP, silakan mengikuti kelas Immanuel secara onsite tiap jam 9 pagi juga setiap minggunya. Di gedung yang baru juga. Kelasnya sudah baru, full AC, pakai proyektor bahkan sekarang. Jadi anak-anaknya tolong diarahkan
supaya ikut Bapak Ibu. Jadi nggak ada lagi ya kalau misalnya ibadah hari Minggu gitu ya, tiba-tiba saya lihat ada nama anak-anak yang usianya masih SMP kelas 1 tiba-tiba ngikut di ibadah umum. Ya nggak salah sih, tapi akan lebih baik kalau mereka ikut ibadah-ibadah yang sesuai dengan rekan-rekan sebayanya. Sebab apa? Sebab zaman sekarang Bapak Ibu, anak-anak udah jarang ketemu. Kita aja jarang ketemu. Kalau nggak pergi ke pasar, kalau nggak ketemu di gereja, jarang pasti kita ketemu. Apalagi anak-anak kita. Nah, marilah kita mendorong anak-anak kita supaya apa? Supaya yang pertama Bapak Ibu, anak dan cucu kita kena matahari lebih banyak. Kalau mereka kebanyakan di dalam ruangan main game, sofa aja kalau nggak dijemur gitu ya, kasur kalau nggak dijemur gitu ya, kan bau apek. Apalagi anak-anak. Kalau mereka nggak kena matahari, nggak kena panasnya sinar matahari, ketika mereka keluar, jangan-jangan lumer mereka gitu kan, nggak kuat, nggak sehat juga badannya karena udaranya tidak berganti. Nah, kita doronglah anak-anak kita ini, cucu-cucu kita supaya apa? Supaya ikut ibadah sesuai dengan kategori mereka. Ketemu dengan teman-teman sebayanya, teman seliftingnya, segalang segulungnya mereka gitu ya. Supaya bicaranya juga nyambung, nggak kudet gitu ya. Terus juga tema persekutuannya kan sudah disesuaikan dengan kebutuhan usia mereka. Boleh anak-anak remaja ikut di ibadah umum, ya nggak masalah buat saya. Tetapi apakah firman Tuhannya nyampe sesuai dengan pergumulan mereka? Belum tentu. Karena ibadah umum kita banyak kan berbicara tentang kebutuhan orang-orang dewasa. Seumur saya, seumur Bapak Ibu semua. Mungkin anak-anak yang juga kuliahan gitu ya. Itu masih bisa di situ. Tapi kalau anak-anak SMA yang pergumulannya besok mau kuliah apa? Nah, kadang kan susah di ibadah umum. Atau anak-anak SMP gitu ya, SMP kelas 1 2 yang baru merasakan oh ini namanya SMP gitu ya. SMP-nya di rumah pula ya. Akan lebih baik kalau kita tempatkan mereka kepada ibadah-ibadah yang sesuai dengan kategorinya. Juga yang ibadah sekolah minggu online Bapak Ibu, ya memang nggak gampang di dalam situasi ini. Ya, selalu kalau saya mendengar keluhan orang tua, aduh Pak Sam, anak saya tuh kalau udah dipegang HP, dipencetnya tuh yang lain, pasti maunya main game terus. Nah, saya cuma bisa menginfokan atau bahkan memberi saran gitu ya kepada Bapak Ibu, orang tuanya, Mbok ya ditemenin anaknya. Kan susah ya, ya memang susah. Tapi Bapak Ibu, kalau nggak susah kita nggak belajar. Zaman sekarang keintiman relasi atau kedekatan relasi itu sangat minim begitu Bapak Ibu. Jadi kita doronglah anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk ibadah boleh sesuai dengan usia mereka masing-masing. Begitu. Dan juga kita gerakkan juga saudara-saudara kita yang mungkin udah lama nih nggak kelihatan di gereja atau udah lama nggak kelihatan di ibadah online untuk ikut terlibat di dalamnya. Seperti itu tuh Bapak Ibu kurang lebih. Bila mana ada pengumuman lain dipersilahkan. Ada tambahan? Kalau sudah tidak ada tambahan Bapak Ibu jangan lupa hari Minggu ibadah Minggu seperti biasa. Hari Rabu minggu depan kita ketemu lagi di PRT jam 7 juga. Dan jangan lupa Bapak Ibu setiap Selasa dan Jumat itu ada salam ya. Ada salam. Salamnya sebenarnya kepanjangannya adalah Sapaan Malam di YouTube. YouTube kita jangan lupa di-subscribe ya Bapak Ibu. Dipencet pencetatan berlangganan dan loncengnya dinyalain. Kalau nggak ngerti tanya anak cucunya Bapak Ibu. Ini saya nggak ngerti mau subscribe atau subrek bahasanya. Terserahlah begitu ya. Dan nyalain loncengnya biar ketahuan kalau ada video baru ya. Silakan tanya anak cucunya Bapak Ibu supaya kita bisa up to date, tidak kudet, tidak kurang update dengan situasi atau bahkan informasi-informasi pelayanan gereja kita. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Sam. Matur Selamat nuwun, malam Bapak Ibu.
Selamat malam Bapak Ibu, Bu Brata, Sugeng Dalu, selamat malam. Selamat Tuhan malam Yesus juga, memberkati. Pak. Selamat malam Pak Puji. Selamat malam juga